Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akfi Faizatul Ulya dengan NIM 2341707. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem rawat inap dan sistem rawat jalan. Yang pertama, pengertian rawat inap. Rawat inap atau opname adalah istilah yang berarti proses perawatan pasien oleh tenaga kesehatan profesional akibat penyakit tertentu, di mana pasien diinapkan di ruangan rumah sakit. Standar pasien rawat inap dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasien tidak urgen. Yang kedua, pasien yang urgen tapi tidak gawat darurat. Yang ketiga, pasien gawat darurat. Di sini terdapat alur pemanggilan pasien rawat inap reguler. Bisa dilihat sendiri di layar. Selanjutnya, prosedur penerimaan pasien. Yang pertama, pasien baru masuk TPP. Yang kedua, dilakukan wawancara. Yang ketiga, setelah dapat pelayanan, boleh langsung pulang, diminta datang kembali, pasien dirujuk, atau pasien dirawat inap. Yang kedua, ada pasien lama. Pasien yang datang dengan masalah kesehatan yang sama dengan sebelumnya. Dapat dibedakan menjadi pasien datang dengan perjanjian, tanpa perjanjian. Yang ketiga, pasien gawat darurat, harus segera ditolong. Administrasi pasien dapat pelayanan yang cukup setelah dapat pelayanan, langsung pulang, dirujuk, atau dirawat. Sistem pendokumentasian rawat inap. Kegiatan pendokumentasian yang dilakukan pada rawat inap hampir sama dengan rawat jalan, kecuali beberapa hal seperti persetujuan tindakan, catatan konsultasi, catatan perawatan oleh nakes, catatan observasi klinik, hasil pengobatan, evaluasi pengobatan. Pendokumentasian yang dilakukan oleh pasien rawat inap mulai dengan nama pasien yang berikan latar belakang pasien sebagai informasi dasar, kemudian beri gambaran umum sesuai dengan data buka interpretasi bidan. Yang kedua, pencatatan laporan secara sistematis menurut kajian dan urutan kronologis. Kegiatan akhir dari pendokumentasian ada pelaporan, variasi pelaporan menurut tingkat kebutuhan, misalnya laporan giliran jaga. Laporan ini dibuat dan disampaikan pada setiap pergantian giliran jaga. Laporan harian, laporan mingguan, bulanan, triwulan, tahunan, tergantung dari ketentuan institusi pemerintah. Berikutnya ada rawat jalan. Pengertian. Menurut keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 yang berbunyi, pelayanan rawat jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di rumah sakit. Bentuk pertama dari pelayanan rawat jalan adalah diselenggarakan oleh klinik yang ada kaitannya dengan rumah sakit atau hospital based ambulatory care. Jenis pelayanan rawat jalan rumah sakit. Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada gawat darurat, emergency service. Yang kedua, pelayanan rawat jalan paripurna, comprehensive hospital outpatient service. Yang ketiga, pelayanan rujukan, referral service. Yang keempat, pelayanan bedah jalan, ambulatory surgery service. Di sini terdapat alur pasien rawat jalan. Sistem pendokumentasian rawat jalan. Di bagian rawat jalan akan dibedakan mengenai laporan mengenai pelayanan KIA atau pelayanan ginekologi. Begitu juga mengenai catatan pelaporan mengenai keluarga berencana. Setiap bagian akan berbeda-beda karena pelayanan memberikan dan membutuhkan data yang berbeda karena kebutuhan yang berbeda.
1. Pasien rawat jalan ada 3 kelompok, yaitu pasien baru. Setiap pasien baru diterima di tempat penerimaan pasien dan akan diwawancarai oleh petugas kesehatan untuk mendapatkan data identitas pasien, hasil anamnesis, riwayat penyakit yang pernah diderita, hasil pemeriksaan fisik, diagnostik, dan pengobatan ataupun tindakan. Pencatatan data ini harus diisi selambatnya 1 kali 24 jam setelah pasien diperiksa. Yang kedua ada pasien lama, pasien yang datang untuk melakukan pemeriksaan atau tindakan ulang. Yang ketiga ada pasien gawat darurat, pasien yang datang ke tempat penerimaan gawat darurat yang dibuka selama 24 jam, di mana di sini pasien akan lebih dahulu ditolong, baru penyelesaian administrasinya. Tujuan pendokumentasian yang pertama, untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien pada semua tim kesehatan yang terlihat, sehingga dapat mencegah tumpang tindih, pengunggulan, dan kesenjangan dalam pelayanan atau asuhan kebidanan. Yang kedua, pemberian sumber informasi bagi setiap petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan. Yang ketiga, sebagai bahan bukti untuk mutu pelayanan dan sekaligus untuk tanggung jawab dan tanggung gugat. Yang keempat, sumber data untuk penelitian dan pendidikan. Yang kelima, sebagai dokumentasi yang sah untuk membuktikan bahwa tindakan, obat dan makanan dan sebagainya sudah diberikan sesuai dengan rencana ketentuan yang juga berhubungan dengan penagihan rekening pasien. Baiklah, hanya itu yang dapat Afi sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.